Banyak dari lo yang ingin gue bercerita tentang sebuah kasus di mana lo mesti menebak pelakunya. Oke, siap. Sesuai dengan permintaan lo, gue punya nih satu kasus mengerikan yang menarik. Tapi biasanya kan ya, gue tuh ceritain dulu tuh siapa aja orang-orangnya, lalu kasusnya bagaimana, petunjuknya apa, dan di akhir video, gue bakalan meminta lo untuk menebak siapa pelakunya. Nah, untuk episode kali ini agak berbeda karena di awal video ini ya, di awal ini, gue mau lo tebak duluan siapa pelakunya. Jadi gue punya sebuah foto keluarga di mana salah satu dari mereka adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Nah, gue mau lo dalam waktu 10 detik sekiranya menebak menggunakan insting lo siapa sekiranya pembunuh dari kasus ini. 10 detik dari sekarang dimulai. Di dalam foto ini ada wanita dan juga seorang ibu yang bernama Stacy, anak pertamanya yang bernama Ashley, dan anak keduanya yang bernama Bree. Kira-kira menurut insting lo dari foto ini aja siapa pelaku dari kasus yang bakalan gue ceritakan? Udah, sip. Gue mau tahan banget jawaban lo karena di akhir video gue bakalan kasih tahu apakah tebakan lo itu benar atau salah. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1999, di sebuah kota kecil yang ada di New York, Amerika Serikat, ada sebuah keluarga yang hidup normal dan bahagia. Keluarganya ini terdiri dari seorang bapak bernama Michael Wallace, seorang ibu bernama Stacy Wallace, dan dua anak perempuannya yang bernama Ashley dan Bree Wallace. Diketahui ya, si kakak yang bernama Ashley pada saat itu dia berumur 11 tahun. Dia tuh sayang banget tuh sama kedua orang tuanya. Cuman Ashley ini cenderung lebih dekat ke ibunya yang bernama Stacy dibandingkan ke ayahnya sendiri. Menurut kesaksian Ashley, dia dan ibunya itu udah kayak bersahabat. Mereka bakalan spend time bareng, main bareng, ngobrol bareng berjam-jam dan segala hal pokoknya diomongin lah. Lalu persisnya pada bulan November tahun 1999, Ashley mulai notice nih dinamika yang aneh di antara ayah dan ibunya. Ashley notice bahwa ayah dan ibunya kok beberapa bulan terakhir kayak sering banget berantem, dan semakin hari berantemnya itu semakin parah. Bener dong, pas bulan November itu ya ternyata Stacy itu punya rencana nih atau niat untuk menceraikan suaminya si Michael. Cuman dikarenakan waktu itu adalah bulan November, waktu dimana libur akhir tahun itu semakin dekat, Stacy mengurungkan niatnya. Dia tunda dulu tuh tuntutan cerainya sampai nanti pas libur akhir tahun itu udah selesai. Di satu sisi lain, Ashley juga mulai notice nih hal aneh lainnya. Jadi Ashley kan sering melihat tuh bapak ibunya ya, si Stacy dan Michael itu berantem tuh. Nah, gara-gara ayah ibunya berantem, Ashley jadi sering juga kena kecipratan omelan. Cuman cipratannya ini bukan datang dari bapaknya, melainkan dari ibunya. Ashley ini rada bingung, kayak merasa aneh, kayak loh, bukannya aku sama ibu tuh deket ya? Bukannya kita bestie ya? Kok malah sekarang ibu malah jadi ngomelin aku terus sih? Jadi kayak ada sedikit perpindahan arus gitu ya. Ashley yang tadinya bersahabat dengan Stacy sekarang jadi dekat dengan Michael dikarenakan Ashley sering kena semprot dari Stacy. Lalu pada tanggal 24 Desember tahun 1999, sehari sebelum malam Natal, diadakan tuh acara kumpul keluarga besar di rumahnya Michael. Seluruh tamu yang diundang di acara keluarga ini notice kok Michael kelihatannya lemes, lesu, dan sakit-sakitan gitu ya. Menurut kesaksian dari adik atau kakaknya Michael, penampilannya Michael itu entah kenapa lusuh banget, wajah, tangan, leher, dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan bengkak. Michael bilang ke keluarganya kalau kayaknya sih dia lagi kayak kena demam yang parah aja. Palingan istirahat semalam, istirahat 2 hari, 3 hari itu bakalan mendingan lagi. Tapi kondisinya Michael ini nggak kunjung sembuh. Michael pun akhirnya pergi ke dokter untuk diperiksa. Pada saat bertemu dokter, Michael bilang bahwa yang dia rasain tuh sekarang kayak pusing banget kepalanya, kayak orang mabok, tapi dia nggak ngonsumsi alkohol. Jadinya aneh nih. Ya udah deh, dokter pun memberikan obat supaya kondisinya Michael menjadi mendingan. Lalu pada tanggal 11 Januari tahun 2000, pas Ashley baru aja pulang sekolah ya, dia masuk ke rumah tuh dan melihat kalau Michael ini lagi tertidur di sofa. Menurut Ashley, pemandangan ini agak normal ya, karena semenjak bulan Desember kemarin, Michael itu kondisinya emang sakit lemes terus. Pas itu, Ashley duduk di depan TV dan mulai menonton tayangan kartun. Nah, pas lagi menonton ini, Ashley sempat mendengar suara Michael kayak mengerang gitu, kayak kayak sakit gitulah. Ashley samperin dong, dan pas disamperin, Michael itu lagi tiduran, satu tangannya kayak memegang erat dadanya ya, dan satunya lagi itu kayak tegak lurus, kayak berusaha
mengambil sesuatu gitu. Gak lama kemudian, kedua tangannya Michael ini tahu-tahu rubuh aja. Ashley yang masih berumur 11 tahun pada saat itu kayak masih rada bingung. Dia belum ngeh dengan apa yang terjadi ke Michael. Cuman dia paham kalau Michael ini tadi lagi kesakitan banget dan tahu-tahu rubuh, dan sekarang badannya tuh nggak bergerak sama sekali. Ashley pun dengan rada panik ya, nelfon ibunya, si Stacy, untuk cepat pulang ke rumah karena Michael nggak tahu nih kenapa. Stacy di dalam teleponnya bilang kalau Ashley mesti tenang dulu, jangan kemana-mana, ibu bakalan segera pulang kerja sekarang. Gak lama kemudian, Stacy datang tuh, tiba di rumah dan langsung memanggil ambulans. Ambulans pun datang dan pas petugas medis memeriksa Michael, ternyata ya Michael ini sudah meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Pas itu perasaan duka langsung menerjang Stacy, Ashley, dan juga anak yang paling muda yaitu Bree. Mereka semua sedih dan sangat shock karena sosok suami atau sosok ayah yang selama ini mereka kenal tahu-tahu mendadak meninggal dunia. Ashley dan Bree ini nangis kejar ya karena ayahnya ini meninggal di depan matanya sendiri, sedangkan Stacy ini nggak nangis karena ya dia berusaha kuat gitu demi anak-anaknya. Mau nggak mau sekarang mereka mesti hidup bertiga aja nih, Stacy, Ashley, dan juga Bree. Nah, setelah Stacy mengurus pemakamannya Michael, Stacy tahu-tahu dapat uang sebesar $55 Amerika Serikat atau senilai 830 juta rupiah. Uangnya ini ternyata adalah uang asuransi atau uang warisan dari Michael. Uangnya ini pun lalu dialokasikan tuh untuk pendidikannya Ashley dan Bree. Sisanya Stacy gunakan untuk liburan bersama Ashley dan Bree. Jadi mereka bertiga liburan ke Disneyland, berusahalah untuk mengobati luka mereka. Namanya juga hidup ya, pastilah kita ketemu sama kematian, dan kematian dari anggota keluarga sendiri itu pasti sedih banget. Untuk Stacy, dia sebenarnya juga sedih, cuman dia mesti tegar demi anaknya yang beneran terpukul banget. Kalau Stacy ikutan tenggelam dalam dukanya, bisa nggak baik-baik juga nih anak-anaknya. Makanya Stacy memilih untuk tegar dan mengajak Ashley dan Bree untuk liburan sejenak untuk menghibur diri mereka. Nah, pada saat momen liburan, Stacy akhirnya kembali lagi tuh menjadi ibu yang bersahabat untuk Ashley dan juga Bree. Cuman ada sedikit yang aneh nih. Jadi pada tahun 2001, Stacy ini mulai ketemuan sama seorang pria yang bernama David Castor. David merupakan seorang bos di tempat kerjanya Stacy di sebuah perusahaan pemanas ruangan. Diketahui ya, David ini adalah seorang duda yang juga udah punya anak. Nah, karena mereka sering ketemuan, muncullah bibit-bibit ketertarikan di antara Stacy dan David. David itu melihat Stacy sebagai seorang wanita pekerja yang rajin bekerja demi menghidupi anak-anaknya, sekaligus juga seorang single mother yang tangguh banget. Di lain pihak, Stacy melihat David sebagai seorang pria yang berwibawa banget, namanya juga seorang bos lah. Mereka berdua pun ujung-ujungnya berpacaran. Lalu 2 tahun kemudian, pada tanggal 16 Agustus tahun 2003, Stacy dan David memutuskan untuk menikah. Nah, keputusan ini ditentang oleh Ashley, Bree, dan juga anaknya David. Ashley dan Bree merasa kalau ibunya itu tuh terlalu cepat melupakan Michael, almarhum suami dan ayahnya mereka. Mereka masih belum terima kalau mereka bakalan punya ayah sambung atau ayah tiri. Di lain pihak, anaknya Michael yang kita sebut saja sebagai Fulan ini juga nggak setuju dengan keputusan ini. Alasannya Fulan adalah karena ya, mohon maaf nih ya, ini lagi ada seorang single parent yang lagi berduka. Anak-anaknya mereka juga nggak setuju. Bukankah lebih baik kalau pernikahannya itu nanti aja, kalau kondisinya udah mendingan? Nah, anak-anak dari kedua pihak ini kan pada nggak setuju nih dengan pernikahan ini. Ashley dan Bree pun nyamperin ke David. Mereka ngobrol. Pas itu Ashley dan Bree bilang kalau mereka nggak mau kalau Michael, almarhum ayahnya mereka, itu digantikan oleh David. David ini dengan simpelnya menjawab, "Oh, tenang aja, gue juga nggak mau kok jadi bapak lo." Ashley dan Bree agak kaget ya dengan jawaban ini. Kayak, "Jir, kok calon bapak tiri gua kok begini banget ya?" Cuman dikarenakan Ashley dan Bree melihat ibunya si Stacy ini bahagia ya ketika berpacaran dengan David, ya mau nggak mau Ashley dan Bree yang mengalah, yang menurunkan egonya mereka. Ya udah deh, pernikahan Stacy dan David pun dilakukan. Nah, pada saat itu semua kolega dan teman-temannya David dan Stacy ini juga kayak pada kaget, kayak kok tiba-tiba mereka udah nikah lagi ya. Diketahui ya, pada saat resepsi pernikahan tidak ada keluarganya David yang datang. Bahkan anaknya David sendiri, si Fulan, itu tidak hadir ke pernikahan bapaknya. Jadi tamu undangannya itu kebanyakan dipenuhi sama teman, kolega, atau keluarganya Stacy. Setelah pernikahan selesai, Stacy, Ashley, Bree, dan David tinggal serumah bareng tuh. Pada keluarga yang baru ini, kehidupan Stacy, Ashley, dan Bree ini bisa dibilang upgrade. Seperti yang kita tahu ya, Stacy ini kan tadinya adalah single parent yang struggle banget buat mencukupi kehidupan kedua anaknya. Pas dia menikah dengan David yang notabene-nya adalah seorang bos, standar kehidupan mereka bertiga itu ikutan naik dong. Walaupun begitu, Ashley dan Bree ini masih kayak nggak terima gitu dengan
pernikahannya ini. Mereka kayak masih belum ikhlas kalau Stacy dan David itu menikah dan menggantikan bapaknya itu. Di awal pernikahan ini, kehidupan rumah tangga keluarga ini tuh kayak penuh ketegangan. Ashley dan Bree itu kayak nggak mau bertegur sapa atau bertatapan muka dengan David, selalu menghindar. Terus juga moodnya Ashley dan Bree itu kayak senggol bacok. Terkadang luapan amarahnya Ashley dan Bree itu ditumpahkan ke Stacy ataupun David. Bertahun-tahun nih kejadian ini terus-menerus terjadi sampai semuanya berubah ketika Ashley lulus SMP. Pas graduation party, David penuh keceriaan ya memberikan selamat kepada Ashley yang udah berhasil lulus. Pas itu David bilang bahwa dia bangga punya anak seperti Ashley. Ashley jadi luluh karena David yang tadinya tidak mau menganggap Ashley sebagai anak, sekarang malah bangga punya anak kayak Ashley. Ashley juga mungkin karena sekarang udah lebih dewasa ya, udah mulai paham nih pikirannya. Dia kayak udah mulai menerima sosok David ini. Ashley berpikiran, oh mungkin emang udah waktunya ya untuk move on. Mungkin udah waktunya ya Ashley menerima David dengan ikhlas sebagai ayah sambungnya. Ya udah deh, karena Ashley udah mulai ikhlas menerima ya, Bree adiknya ikutan juga nih. Ujung-ujungnya adalah hubungan di antara Ashley, Bree dan David menjadi harmonis. Tapi namanya juga plot twist ya, selalu aja datang ketika keadaan lagi damai. Jadi walaupun hubungan di antara Ashley, Bree dan David semakin membaik, hubungan di antara David dan Stacy malah semakin memburuk. Menurut kesaksian Ashley dan Bree ya, David dan Stacy itu selalu aja berantem kalau ketemuan. Keadaan rumah itu cuman tenang ketika David dan Stacy ini lagi nggak seruangan. Kejadian ini semakin parah sampai pada tanggal 22 Agustus tahun 2005, Stacy menelpon 911. Dalam teleponnya tadi ya, kurang lebihnya Stacy bilang kalau David dari jam 5 pagi kemarin sampai pagi ini itu tuh belum keluar kamar. Stacy bercerita bahwa di hari sebelumnya David mengunci dirinya sendiri. Stacy dan David ini tuh lagi berantem dan David kayak lagi mabok-mabok gitu. Pas itu ya David membentak-bentak Stacy dan bilang bahwa sebaiknya Stacy, Ashley dan Bree pergi dari rumah ini. Dia pun masuk ke kamar sambil membawa botol minum alkohol, membanting pintu lalu mengunci dirinya sendiri. Nah, Stacy, Ashley dan Bree ini kan pada dasarnya udah diusir lah ya sama si David. Walaupun begitu, mereka bertiga itu stay aja karena ya mereka bertiga paham lah bahwa David ini mungkin lagi emosian karena mabok. Lalu dikarenakan dari pagi ke pagi David masih ada di kamar ya, Stacy khawatir dan menelpon 911. Stacy meminta ke 911 sekiranya bisa nggak dipanggilin polisi untuk ngecek keadaannya David. Nggak lama kemudian polisi sampai tuh di rumahnya David. Pas itu ya polisi langsung mendobrak pintu kamarnya David. Begitu terbuka, para polisi melihat pemandangan yang aneh. Jadi di hadapannya polisi ini itu ada sebuah kasur besar gitu. Di atas kasur ada David yang sedang tengkurap dengan keadaan telanjang. Di samping kasurnya itu ada meja nakas yang di atasnya terdapat 2 gelas. Satu gelas berisi sisa-sisa alkohol dan satu gelas lagi berisi cairan kental berwarna hijau. Lalu di samping dipan kasur terdapat sebuah jerigen gitu yang berisi cairan kimia. Polisi udah merasa aneh nih dengan pemandangan ini. Polisi pun mencoba tuh memanggil-manggil David, tapi tidak ada respon. Pas polisi mendekat ke David, pas polisi periksa badannya David, ternyata sesuai dengan dugaan loh, David sudah meninggal dunia. Stacy, Ashley, dan Bree yang juga melihat David meninggal dunia sendirian di kamar ini pada shock dong ya. Mereka pada nangis dan histeris gitu karena untuk yang kedua kalinya mereka kehilangan sosok ayah dan juga sosok suami. Ya udah deh, polisi pun langsung memanggil backup. Gak lama kemudian banyak polisi datang ke rumahnya David. Beberapa polisi mengamankan Stacy, Ashley, dan Bree yang masih shock. Beberapa polisi lain itu memasang garis kuning di kamarnya David dan juga sekeliling rumah karena bisa jadi ini adalah tempat kejadian perkara. Investigasi mengenai meninggalnya David akhirnya dimulai tuh. Pas polisi memeriksa kamarnya David, polisi itu tertarik perhatiannya kepada sebuah gelas yang berisi cairan hijau yang terletak di meja kecil di samping kasur. Pas polisi periksa cairan hijau ini, ternyata cairan hijau ini adalah cairan kimia antifreeze. Cairan kimia antifreeze, buat yang belum tahu ya, itu adalah cairan yang biasa digunakan di mesin mobil. Biasanya digunakan supaya air radiator mobil itu tidak membeku. Dan namanya juga cairan kimia ya, kalau lo minum pastinya beracun dong. Di samping gelas yang berisi cairan antifreeze, itu ada gelas yang berisi sisa-sisa minuman beralkohol, lalu botol minuman beralkohol, dan juga botol minuman jus. Lalu pas polisi periksa jerigen yang ada di sebelah tempat tidurnya, ternyata jerigennya itu adalah jerigen dari
cairan antifreeze. Nah, sekilas ya, dari pemandangan pertama ini, polisi menduga bahwa David itu meninggal dunia karena dia sendiri yang meminum gelas yang berisi cairan antifreeze. Cuman, polisi juga punya feeling bahwa kasus ini tuh kayak tidak semudah itu, Ferguson. Kayak ada yang aneh nih dari kamarnya David. Kayak ada cerita yang mesti diungkap dari TKP ini. Ya udah deh, polisi gali lagi tuh petunjuknya. Nah, salah satu petugas polisi menemukan satu petunjuk yang membuat kasus ini itu semakin aneh. Jadi, petugas polisi menemukan di tong sampah yang ada di belakang rumah itu semacam pipet besar gitu yang di dalamnya terdapat sisa-sisa cairan berwarna hijau. Besar dugaan isi dari pipet ini adalah cairan antifreeze. Nah, dari sini polisi berpikiran kalau sekiranya David beneran mengunci dirinya di kamar dan meminum cairan antifreeze, kok pipetnya ada di tong sampah yang ada di belakang rumah? Kayak gak nyambung, men. Polisi pun akhirnya mengamankan jenazahnya David dan mulai dilakukan uji coba jenazah dan seluruh petunjuk yang didapat di laboratorium. Sementara itu, Stacy, Ashley, dan Bree ini diintegrasi oleh polisi. Mereka bertiga pada shock ya, karena ya untuk yang kedua kalinya mereka kehilangan sosok seorang ayah dan juga suami. Nah, dikarenakan mereka mempunyai alibi yang kuat, mereka dibebaskan dari polisi tuh. Beberapa hari kemudian diadakan tuh upacara pemakamannya David. Pas itu ada seorang pengacara datang dan membawa surat wasiat. Dalam surat wasiat ini tertulis bahwa seluruh harta kekayaan David mulai dari duit, perhiasan, rumah, properti, kendaraan, pokoknya semuanya itu diwariskan kepada Stacy. Nah, anak kandungnya David, si Fulan yang tadi di awal cerita nggak setuju dengan pernikahannya David bersama Stacy, ini merasa terpukul, kayak keki gitu loh. Fulan mengira kalau mungkin David nggak mau ya urusan percintaannya diatur sama si Fulan. Cuman Fulan mengira kalau David kecewalah dengan dirinya. Cuman pas tahu seluruh harta warisannya David ini diwariskan ke Stacy, Fulan kayak, wow, gue kayak udah beneran gak disayang ya sama bapak gue. Gue udah beneran gak dianggap kali ya sebagai anak sampai-sampai gak dapat warisan sedikit pun. Di satu sisi lain, Fulan ini terpukul, keki dan sedih. Cuman di satu sisi lain, Fulan ini agak-agak sedikit ikhlas ya, karena dia berpikiran mungkin David itu sebegitu cintanya kali dengan Stacy sampai-sampai seluruh warisannya itu diberikan kepada Stacy. Nah, dikarenakan Stacy mendapatkan banyak harta warisannya, dia mengajak lagi Ashley dan Bree untuk jalan-jalan dan juga belanja. Stacy berdalih bahwa keluarga mereka itu butuh liburan, butuh healing, butuh shopping supaya bisa menyembuhkan traumanya kita. Dari sini hubungan Stacy kepada Ashley dan Bree kembali erat, kembali menjadi bestie. Nah, menurut gue ini udah agak-agak aneh nih, karena kok setiap kali ayah atau suaminya mereka itu meninggal ya, mereka pergi liburan dan shopping gitu. Yang lebih aneh lagi adalah ada dua peristiwa aneh yang terjadi lagi. Dua peristiwa ini bisa dibilang adalah klimaks dan juga plot twist lagi dari kasus yang ngejelimet ini. Peristiwa yang pertama adalah, jadi proses untuk menginvestigasi atau pemeriksaan lab dari TKP dan juga jenazahnya si David itu memerlukan waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun ini, pihak kepolisian mengumumkan hasil forensiknya. Hasil forensiknya adalah, jadi di pipet besar yang ditemukan di dapur di belakang rumah itu ya, di ujungnya itu terdapat DNA-nya David. Lalu di gelas yang berisi cairan antifreeze ditemukan 3 titik sidik jari. Sidik jari ini semuanya adalah milik Stacy. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dari hasil otopsi jenazahnya David, ternyata pada malam David meninggal, kandungan alkohol di dalam tubuhnya David itu terbilang masih normal. Yang artinya David pada malam sebelum dia meninggal, dia memang mengonsumsi alkohol tapi tidak mabuk. Dari sini, investigasi kasusnya David ini semuanya itu mengarah ke Stacy karena ya, pertama, sidik jarinya ditemukan di gelas dan laporan 911 yang kemarin itu dia bilang tidak 100% valid. Cuman alibi saksi dan pengakuannya Stacy ini kuat banget. Jadi walaupun terdapat bukti yang mengarahkan Stacy adalah pelakunya, polisi masih belum bisa menahan Stacy. Bisa dibilang buktinya ini adalah situasional karena bisa jadi ya sidik jarinya Stacy itu ditanam di gelas, atau namanya juga gelas ya. Terkadang kan suami istri itu memakai satu gelas yang sama. Jadinya ya sidik jarinya Stacy juga ikutan ada di satu gelas ini. Jadi walaupun Stacy terlihat mencurigakan, masih ada kemungkinan kalau David itu yang meminum cairan antifreeze-nya sendiri. Atau ada kemungkinan juga kalau Stacy dijebak oleh pelaku. Yang lebih parahnya lagi adalah polisi demi kepentingan investigasi, mereka mendapatkan izin untuk menggeledah, untuk membongkar dan mengotopsi jenazahnya Michael, mantan suaminya Stacy yang meninggal gara-gara serangan jantung. Setelah jenazahnya Michael diotopsi, polisi pada terkejut tuh karena dari hasil pemeriksaan ditemukan zat sejenis antifreeze di sisa-sisa jenazahnya Michael. Dari sini polisi menduga kuat bahwa Michael dan David
dibunuh dengan cara yang sama oleh pelaku. Yaudah deh, polisi akhirnya menaruh curiga yang besar ke Stacy karena somehow dua mantan suaminya ini terbunuh dengan cara yang sama. Lalu pada tanggal 7 September tahun 2007, 2 tahun setelah kematian David, Stacy dipanggil jaksa untuk interogasi lebih lanjut. Pas itu detektif tanya-tanya tentang almarhum Michael dan David ke Stacy. Nah, ada satu pertanyaan dari detektif yang membuat dia semakin yakin bahwa pelakunya adalah Stacy. Jadi pas itu ya, salah satu detektif itu bertanya kayak, dari dua gelas ini Bu, coba tunjukkan gelas mana yang kamu tuangkan jus. Stacy dengan cepat menjawab, well, ketika saya menuangkan antifreeze, saya... No. Kamu berusaha menjebak saya. Ini nggak beres nih. Pas itu, Stacy langsung keluar dari ruangan interogasi dan menolak untuk ngobrol lebih lanjut. Nah, detektif sadar ya dengan jawabannya Stacy. Stacy itu kayak keceplosan gitu, bilang kalau dia menuangkan cairan antifreeze. Semakin kuat lagi lah dugaan detektif bahwa Stacy lah yang melakukan pembunuhan terhadap Michael dan juga David. Tapi mereka tidak bisa langsung menahan Stacy karena pihak kepolisian membutuhkan bukti yang benar-benar valid atau pengakuan langsung dari Stacy bahwa dia pelakunya. Jadinya polisi dan detektif mau nggak mau menyusun dulu tuh laporan, data, bukti, dan temuan, lalu membangun kasus yang solid supaya Stacy ini bisa ditahan dan diinterogasi lebih detail lagi. Nah, 1 minggu kemudian ketika polisi ingin menghubungi Stacy malah menghubungi polisi duluan. Inilah peristiwa aneh kedua yang terjadi. Pada tanggal 14 September tahun 2007, Stacy menelpon 911. Dalam panggilan ini, Stacy meminta polisi atau ambulans untuk datang ke rumahnya. Panggilannya kurang lebihnya seperti ini. My daughter, I believe, has taken some pills. She conscious? Yes, she's normally. I'm leaning over her. Ashley, she's having trouble, I think. It sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my God. Oh my God, this is not happening. Dalam panggilan telepon ini, Stacy menjelaskan bahwa anaknya si Ashley itu tidak sepenuhnya sadarkan diri, mengerang kesakitan dan juga muntah-muntah banyak banget. Stacy bilang bahwa anaknya ini tuh meminum banyak obat dan tahu-tahu tidak sadarkan diri. Yang lebih parahnya lagi adalah di sampingnya Ashley itu ada Bree. Dan Bree ini kayak memberikan Stacy sebuah surat yang katanya dituliskan oleh Ashley. Nah, isi suratnya ini adalah pengakuan bahwa Ashley lah pelaku yang membunuh Michael dan David. Ya udah deh, ambulans dan juga polisi langsung datang ke rumahnya Stacy. Pas itu Ashley dibawa ke rumah sakit berusaha untuk dipulihkan kembali. Sementara itu di lain sisi, polisi lalu mengamankan surat wasiat atau surat pengakuan yang Ashley tulis dikarenakan ini bisa menjadi bukti pengakuan. Ketika polisi memeriksa surat pengakuan ini ya, Ashley menulis bahwa dialah pelaku dari kasus pembunuhan Michael dan David. Di dalam suratnya ini juga Ashley bilang bahwa kalau dia tuh sayang banget kepada Stacy dan Bree. Dia melakukan 2 pembunuhan itu demi ibu dan adiknya. Dia juga menjelaskan secara detail pembunuhan yang dia lakukan dan juga modus operandinya. Ada sekitaran 750 kata dan semuanya diketik rapih. Di akhir surat dia menjelaskan bahwa kalau dia merasa bersalah banget. Maka dari itu Ashley memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara meminum banyak obat yang dicampur dengan minuman vodka. Membaca surat ini ya, polisi langsung pergi ke rumah sakit menyusul Ashley. Polisi kayak meminta pengakuan atau keterangan lebih lanjut ke Ashley mengenai surat yang dia tulis ini. Sayangnya adalah pada saat polisi sampai di rumah sakit, Ashley ini benar-benar sakit parah banget. Nyawanya lagi diambang batas, sampai-sampai dia mesti dibuat koma supaya bisa sembuh. Polisi nanya dong ke dokter, kayak kapan sekiranya Ashley bisa bangun dari koma? Dokter menjawab, ya nggak tahu. Dokter udah berusaha melakukan yang terbaik untuk meminimalisir sakitnya Ashley. Yang bisa dilakukan adalah sekarang nunggu aja tubuhnya Ashley ini pulih dan sadar dari koma. Nah, pada tahap ini polisi agak dilema nih ya. Di satu sisi, polisi mendapati bukti berupa sidik jarinya Stacy di gelas dan juga pengakuan kalau Stacy yang kepleset ngomong. Di satu sisi lain, polisi mendapati surat pengakuan bahwa Ashley lah yang melakukan pembunuhan terhadap Michael dan David. Di satu sisi lain lagi, polisi mendapati surat pengakuan ini dari Bree. Kayak aneh aja gitu. Kan dari awal cerita sampai sekarang, dia tuh diam aja. Bree ini tuh nggak banyak berulah. Tapi tahu-tahu kenapa sekarang dia yang nyerahin surat pengakuannya Ashley? Apa jangan-jangan Bree yang menulis pengakuan ini? Apa jangan-jangan diam-diam Bree adalah seorang psikopat? Nah, sebelum gue lanjutin ceritanya, gue mau menagih tebakan lo di awal video tadi tuh. Di awal video, apa tebakan lo? Di dalam foto ini, siapa sekiranya pelaku dari kasus pembunuhan Michael dan juga David? Apakah Stacy sang istri? Apakah Ashley sang kakak? Apakah Bree sang adik?
Atau apakah ketiga orang ini pelakunya? Gue kasih waktu lo 5 detik untuk berpikir ulang. Sip, udah ya, kunci baik-baik jawaban lo karena gue akan melanjutkan cerita dan mengungkap siapa pelakunya dan apa yang sebenarnya sekiranya terjadi. Besok harinya, keajaiban pun terjadi. Pada tanggal 15 September tahun 2007, entah bagaimana bisa ya, Ashley tubuhnya ini cepat banget pulih dan dia bangun dari koma. Begitu dia terbangun dari koma, dia melihat Stacy, ibunya, itu kayak berusaha masuk ke kamar rumah sakit, tapi dihadang oleh 2 polisi besar. Stacy ini kayak berusaha tuh untuk bertemu dengan Ashley, cuman karena dihadang polisi, dia nggak bisa ketemuan. Pas itu, Ashley sempat mendengar Stacy bilang kayak, "Maafkan aku Ashley, aku sayang kamu." Lalu di samping ranjang rumah sakit, Ashley itu melihat dokter, suster, dan juga seorang detektif. Si detektif ini bilang ke Ashley, "Wahai Ashley, ada yang ingin aku omongin." Lalu pada tanggal 12 Januari tahun 2009 diadakan tuh pengadilan untuk kasus pembunuhan Michael dan David. Pada pengadilan ini yang duduk sebagai terdakwa atau tersangka adalah Stacy. Stacy waktu itu disidang dengan 3 tuntutan sekaligus, yaitu pembunuhan terhadap Michael, suaminya yang pertama, David, suaminya yang kedua, dan percobaan pembunuhan terhadap Ashley, anak kandungnya sendiri. Pada saat persidangan, Ashley dan Bree yang didampingi oleh seorang pengacara yang bernama William Fitzpatrick, itu mereka kayak bersaksi bahwa Stacy, ibunya sendiri, adalah seorang pembunuh. Selama persidangan, seluruh bukti, alibi, data, informasi, dan kesaksian semuanya itu dipresentasikan tuh. Berikut adalah sekiranya teori terbaik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat Stacy masih menikah dengan Michael, kita flashback dulu ya, jauh banget di kawal cerita. Kehidupan mereka itu kan awal-awalnya mesra tuh. Mereka dikaruniai anak dan hidup secara normal. Cuman namanya hidup berumah tangga ya, pasti ada cekcoknya. Nah, puncak kecekcokannya itu adalah pada saat bulan November tahun 1999. Stacy niatnya mau ceraiin, cuman dikarenakan liburan, diurungkan niatnya. Nah, Stacy berpikiran lagi ya, proses penceraian itu kan ribet dan berat ya. Ada proses pembagian hak asuh anak dan juga pembagian harta gono gini. Stacy nggak ikhlas tuh kalau sekiranya Ashley dan Bree itu kayak diambil hak asuhnya ke Michael. Dia juga nggak ikhlas kalau setengah dari harta gono gininya itu dibawa Michael. Nah, kebetulan juga Michael ini punya asuransi hidup yang sekiranya bakalan cair kalau Michael meninggal dunia. Dari sini Stacy berpikiran, ternyata Stacy bakalan sangat diuntungkan kalau sekiranya Michael meninggal dunia. Dia bisa berpisah dengan Michael untuk selamanya, hak asuhnya tetap ada di Stacy, dan Stacy juga dapetin uang dari asuransinya Michael. Ya udah deh, mulai dari situ Stacy sedikit demi sedikit meracuni Michael dengan cairan antifreeze. Sampai akhirnya Michael menjadi sakit-sakitan dan semakin lama semakin parah. Ujung-ujungnya Michael meninggal dunia dan uang asuransinya pun cair. Nah, polisi tidak menganggap kasusnya Michael sebagai pembunuhan karena Michael itu sebelumnya udah sakit duluan, udah sakit-sakitan. Jadinya pas Michael meninggal dunia, polisi menganggap kalau Michael itu meninggal akibat sakitnya. Alhasil, Stacy bebas tuh dari aksi pembunuhan yang pertama. Untuk selanjutnya, Stacy, Ashley, dan Bree hidup bertiga nih. Pas itu, Stacy deketin tuh bos tempat dia bekerja. Kebetulan, bosnya ini adalah duda yang tajir. Bosnya ini seperti yang lo ketahui ya, namanya adalah David. Singkat cerita, mereka menikah. Cuman, lagi-lagi, namanya kehidupan berumah tangga, pasti ada cekcoknya. Di satu sisi emang banyak nih cekcoknya, tapi satu sisi lain, David itu adalah bos yang tajir banget. Ya udah deh, Stacy lalu mengontak salah satu temannya untuk memanipulasi segala macam asuransi dan juga surat wasiat yang dimilikin oleh David. Suratnya ini dimanipulasi supaya kalau David meninggal dunia, maka Stacy lah yang berhak mendapatkan uang dari asuransi yang cair sekaligus juga seluruh harta yang dimiliki oleh David. Dan untuk yang kedua kalinya, Stacy membunuh David dengan cara meracunin David menggunakan cairan antifreeze. Persis seperti yang pernah dia lakukan terhadap Michael, suami pertamanya. Setelah David meninggal, Stacy setting tuh kamarnya David dan situasinya seakan-akan David sendiri yang mengakhiri hidupnya. Cuman, hal ini tidak bisa mengelabui polisi. Polisi notice ada banyak kejanggalan di kematiannya David. Dilakukan investigasi, satu persatu, mulai ketahuan tuh ya kebenarannya. Petunjuk yang pertama, sidik jarinya Stacy ada di gelas yang diminum oleh David. Petunjuk yang kedua, Stacy sempat keceplosan kalau dia yang menuangkan cairan antifreeze. Petunjuk yang ketiga, ketika jenazahnya Michael diotopsi, polisi juga menemukan cairan antifreeze. Dan semakin lama diinvestigasi, semakin kelihatan juga bahwa pelaku dari pembunuhan David dan Michael adalah
Stacy juga sadar bahwa polisi itu semakin lama semakin dekat nih dengan dia. Nah, untuk langkah selanjutnya, Stacy mesti melakukan sebuah rencana. Rencananya ini adalah membuat anaknya sendiri sebagai tumbal. Jadi 2 hari sebelum Ashley masuk rumah sakit ya, Stacy sengaja ngobrol gitu dengan Ashley. Dalam obrolan ini, Stacy sengaja membuat Ashley itu menjadi stres. Dia kayak memberikan banyak propaganda mengenai kinerja polisi yang buruk lah, menuduh kita sebagai keluarga terkutuk lah, dan sebagainya. Dan bener tuh, Ashley jadinya ikutan stres. Nah, karena Ashley jadi stres, Stacy memperbolehkan anaknya ini minum minuman beralkohol. Katanya dengan minum beralkohol, stresnya tuh bakalan hilang. Stacy pun memberikan tuh segelas vodka dan campuran jus ke Ashley. Ashley ini berpikiran, wah, ibu gua mantep juga dia memperbolehkan gua untuk minum-minum alkohol. Namanya juga remaja di Amerika Serikat sana ya. Hal ini merupakan hal yang dipandang keren gitulah kalau orang tua lo tuh gaul banget sampai-sampai ngajakin lo minum. Ya udah deh, Ashley minum tuh gelas yang berisi vodka dan jus pemberian Stacy. Pas diminum, rasanya tuh pahit banget dan kena banget. Ashley sempat ngeluh tuh, kok rasanya aneh ya. Stacy berdalih bahwa itu alkohol mahal, jadi rasanya emang agak beda, cuman ampuh lah untuk menghilangkan masalah. Nah, yang Ashley nggak tahu adalah sebenarnya minuman yang dia minum itu adalah vodka yang dicampur dengan racun. Ya udah deh, Ashley minum tuh sampai habis sambil juga diselingin dengan ngobrol. Nggak lama kemudian, kepalanya Ashley ini mulai pusing dan dia pun minta izin untuk tidur. Ketika Ashley udah tidur ya, Stacy masuk ke kamarnya Ashley. Pas itu dia men-setting kamarnya Ashley seakan-akan dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menaruh beberapa pil obat keras dan juga sebuah catatan wasiat. Ketika udah selesai, Stacy keluar dari kamarnya Ashley. Begitu keluar, Stacy ketemu dengan Bree yang kebetulan lewat. Pas itu Bree nanya, Ashley kemana? Stacy menjawab, oh, dia lagi tidur. Mungkin sepanjang malam dia bakalan tertidur. Bree rada bingung ya dengan jawaban ini, dan pas dia mengintip dari celah pintu, Ashley emang lagi tertidur nih. Nah, besok paginya Bree mendengar ada suara-suara aneh dari kamarnya Ashley. Bree langsung buru-buru dong masuk ke kamarnya Ashley, dan di sana Bree melihat Ashley itu mengerang kesakitan, muntah-muntah, matanya berair, keringetan. Pokoknya kondisinya tuh parah banget lah. Bree waktu itu berusaha untuk menyadarkan Ashley, kayak kamu kenapa? Kamu bangun. Cuman Ashley ini nggak bangun-bangun, kayak setengah sadar, kesakitan dan muntah-muntah. Ya udah deh, Bree berteriak dong memanggil ibunya Stacy, ngasih tahu kalau Ashley ini kondisinya lagi parah banget. Stacy pun melapor polisi dan meminta ambulans untuk datang. Pas lagi nungguin ambulans datang, Bree yang ada di kamar itu kayak memeriksa nih ya, kayak berusaha mencari petunjuk sekiranya apa sih yang terjadi kepada Ashley. Pas lagi periksa begini, dia menemukan beberapa pil obat dan juga surat wasiat yang udah disetting oleh Stacy. Gak lama kemudian, polisi dan ambulans pun datang. Bree lalu memberikan surat wasiat temuannya ke polisi dan Stacy pun dibawa ke rumah sakit. Pas Ashley sadar dari komanya, detektif yang nungguin Ashley itu bilang bahwa ada yang pengen diomongin nih. Nah, sebenarnya adalah hal yang ingin diomongin itu adalah apakah Ashley beneran menulis surat pengakuan ini? Ashley menjawab, bukan. Yang terakhir dia ingat adalah ya mabok bareng ibunya, atau ketiduran, bangun-bangun di rumah sakit. Lalu pertanyaan kedua dari detektif adalah, wahai Ashley, apakah kamu mau sekiranya bersaksi di pengadilan untuk kasus pembunuhan Michael dan David yang dilakukan oleh ibu kamu? Ashley masih rada bingung karena ya, what? Ibu gue membunuh Michael dan David. Lalu setelah dijelaskan kembali ya seluruh temuan polisi, pada akhirnya Ashley mau tuh bersaksi di pengadilan. Ya udah deh, pengadilan pun dimulai. Pada tanggal 12 Januari tahun 2009, pada saat pengadilan dilakukan, pengacaranya Ashley dan Bree yang bernama William itu membeberkan tuh seluruh bukti dan juga temuan baru. Ternyata surat pengakuan yang ditemukan ketika Ashley sedang sekarat itu terbukti tertulis di jam 14.27 di hari dan waktu di mana Ashley masih di sekolah. Jadinya gak mungkin kalau Ashley yang nulis surat ini. Nah, proses pengadilan ini terbilang alot ya, karena dari sisi Ashley dan Bree, mereka bercerita dengan penuh emosional karena mereka berdua kehilangan ayahnya tuh 2 kali dan akan kehilangan ibunya karena Stacy
berstatus terdakwa. Di satu sisi lain, Stacy ini kayak dingin, datar, dan menjawab seadanya. Seakan-akan nggak ada emosi dan masih belum juga mengakui perbuatannya, walaupun seluruh bukti mengarah ke dia. Bahkan juga Stacy masih kekeh kalau Ashley lah pembunuh yang sebenarnya. Bisa dibilang, walaupun Stacy duduk di kursi terdakwa dan sudah bersumpah untuk berkata jujur-jujur dan sejujurnya, dia masih memfitnah Ashley. Dia masih menjadikan Ashley sebagai tumbal. William bersama dengan jaksa dan juri lainnya itu kayak pada marah, kayak pada emosian lah dalam persidangan ini. Kayak gregetan, kayak udah lo ngaku aja dah lo. Lalu 4 hari kemudian, pada tanggal 16 Januari tahun 2009, juri dan hakim memutuskan kalau Stacy bersalah atas 3 tuduhan. Tuduhan pertama atas dasar pembunuhan Michael, tuduhan kedua atas dasar pembunuhan David, dan tuduhan ketiga atas dasar percobaan pembunuhan anaknya sendiri, Ashley. Hakim pun menjatuhkan Stacy dengan hukuman penjara selama 54 tahun. Di akhir pengadilan, hakim sempat memberikan komentar, "Wahai Stacy, Anda tidak hanya berbahaya untuk masyarakat ini, tapi juga berbahaya untuk orang yang menyayangimu. Dan saya percaya bahwa hukuman penjara ini akan menghilangkan bahayanya itu sekali untuk selamanya." So, itu adalah cerita tentang sebuah foto yang terdapat psikopatnya. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, terutama juga kepada anggota Anti Halu Halu Club. Buat lo yang sekiranya mau join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join yang ada di bawah ini. Kalau sekiranya lo masih butuh asuhan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gue ngebahas kasus mengerikan yang korbannya banyak tentang kontainer yang isinya adalah manusia. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.